Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Hosea pasalnya yang ketiga. Nah, ketika Gomer, istri dari Hosea ini pergi bersundal lagi kepada lelaki lain ya, Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk mencintai kembali istrinya, untuk mengambil kembali istrinya. Bahkan dia harus membayar lagi istrinya. Padahal istrinya sudah jadi miliknya. Karena istrinya bersundal dengan laki-laki lain, dengan orang lain, dia harus menebusnya, harus membayarnya kembali. Nah, walaupun Gomer sedemikian rupa buruk sikapnya, dia bersundal lagi, tapi Tuhan bilang ini akan menjadi gambaran ya, menjadi gambaran kalau Hosea adalah Allah dan Gomer adalah sebagai orang Israel, Allah yang mengasihi orang Israel. Nah, Allah yang mengasihi orang Israel mau mengambil kembali orang Israel untuk menjadi milik kepunyaannya. Nah, Allah yang begitu mengasihi orang Israel, walaupun Allah mengasihi, kasih itu bukan hanya sebatas memberi, kasih itu bukan hanya sebatas dimanjakan, tapi kasih itu mendidik. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengambil kembali Gomer, Tuhan bilang begini kepada Hosea. Ayat yang ketiga, Hosea 3 ayat ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh denganmu. Jadi Gomer yang ada notabene-nya sebagai pelacur, Hosea bilang, kamu akan jadi milikku dan kamu tidak akan menjadi milik orang lain, kamu tidak akan pernah berhubungan dengan orang lain, bahkan kebutuhan biologis pun antara kamu dan aku sebagai suami istri tidak akan dipenuhi. Nah, ini tanda apa? Tanda didikan. Walaupun Gomer mengasihi istrinya, dia kasih pelajaran, kasih didikan. Bahkan ayat yang keempat bilang begini, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada efod, dan tidak ada terafim. Ini melambangkan berhala-berhala. Karena bangsa Israel terbiasa dengan ada yang mereka harus sembah, harus ada yang pimpin mereka. Mereka terbiasa dengan begitu-begitu. Harus sembah terafim dan lain-lain. Harus ada tugu-tugu. Mereka harus menyembah seperti itu. Tapi inilah kasih Tuhan, kasih yang mendidik. Tuhan mau ambil orang Israel dan Tuhan mau mengatakan, kalian akan saya didik seperti ini. Tidak ada pemimpin, tidak ada berhala, tidak ada terafim, tidak ada tugu-tugu yang akan kamu sembah, tidak ada. Nah, sampai kepada ayat yang kelima, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencintai Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Nah, kasih Tuhan itu mendidik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang percaya ya. Nah, mungkin kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat salah, tetapi konsekuensi ya, pelajaran itu kita harus tanggung. Buah dari dosa itu kita harus tanggung. Tuhan mengampuni kita, ya benar. Kita buat salah, kita buat dosa, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita. Dia Maha Pengasih. Tetapi konsekuensi atau buah dari dosa itu kita harus menanggungnya. Untuk apa? Memberi pelajaran kepada kita. Seperti orang Israel yang kita telah baca tadi ya. Ketika mereka dipanggil, mau diambil lagi oleh Tuhan ya, mau dikasihi Tuhan, Tuhan kasih pelajaran. Tidak ada berhala, tidak ada terafim, tugu-tugu tidak ada pemimpin, sebagai pelajaran buat mereka supaya mereka berubah, supaya ada pelajaran yang mereka bisa ambil. Sama seperti kita ya, orang-orang yang percaya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita buat salah ya, mungkin kita buat salah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tetapi konsekuensi dari setiap kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa yang kita perbuat, kita harus menanggungnya. Untuk apa? Supaya kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu, oh iya ya, ini nggak boleh bikin. Dan kita harus menanggungnya. Kita harus menghadapi setiap kesalahan yang kita buat. Kita nggak boleh lari. Contohnya kalau kita buat salah, tiba-tiba Tuhan bilang, biarlah aku bereskan semuanya. Kita nggak akan bisa dapat pelajaran. Kita akan bisa jatuh lagi. Contohnya kita punya banyak utang, tiba-tiba Tuhan bilang, nanti saya bayar utang kamu. Wah, Tuhan bayar. Beberapa tahun kemudian kita bisa hutang lagi dengan begitu banyak. Nah, makanya Tuhan kasih pelajaran. Kita harus punya konsekuensi dari setiap mungkin kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan menjadi milik kepunyaan Allah, kita berkenan di hadapannya, dan kita semakin hari semakin baik. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua, dan haleluya.